Baiklah, saya akan menjelaskan tentang multimedia interaktif. Perkenalkan, nama saya Evianti Francisca Siregar dengan NIM 4192411013. Pembuatan video presentasi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT. Nah, selanjutnya kita akan membahas subtopik atau subbab yang akan kita bahas dalam materi ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua multimedia, yang ketiga multimedia pembelajaran interaktif, yang keempat fase perkembangan media, yang kelima teori tentang multimedia interaktif, yang keenam bahan ajar berbasis multimedia interaktif, dan yang ketujuh keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Nah, yang pertama kita membahas pendahuluan. Apakah ada dampak dari teknologi pendidikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran? Ya, tentu ada. Seperti dampak teknologi pada peningkatan kompetensi, yakni yang pertama pemahaman konsep, yang kedua pemecahan masalah, yang ketiga berpikir kritis, yang keempat berpikir kreatif, yang kelima kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan juga dapat meningkatkan kemandirian belajar peserta didik. Faktor penyebab kurangnya kualitas proses belajar adalah bahan ajar yang digunakan tidak relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan suatu usaha untuk mengembangkan dan memperbaharui perangkat tersebut dengan inovasi-inovasi terbaru dan menerapkan teknologi kekinian. Selanjutnya, pentingnya pengembangan bahan ajar. Kemendiknas Abidin pada bukunya pada tahun 2014 halaman 246 menyatakan beberapa alasan pentingnya pengembangan bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi tergantung pada buku teks yang terkadang menyajikan satu sudut pandang kebenaran. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan beberapa referensi. Yang keempat, menambah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik karena mereka akan lebih percaya kepada gurunya. Yang keenam, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Nah, selanjutnya, subtopik yang selanjutnya kita akan membahas multimedia. Multimedia terdiri atas dua kata, yaitu multi dan media. Multi berarti beberapa atau banyak, sedangkan media merupakan alat, sarana, atau tempat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau tools yang digunakan sebagai perantara dalam berkomunikasi. Dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah media yang dikembangkan dari beberapa digital yang memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink untuk menghasilkan suatu informasi yang selanjutnya disimpan, diproses, dan disajikan. Apa saja sih media digital tersebut? Nah, media digital tersebut yang pertama, teks. Teks diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu. Yang kedua, gambar. Gambar berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, audio. Audio ini berfungsi sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Yang keempat, ada video atau animasi. Ini berfungsi untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses. Dan yang kelima ada hyperlink yang berfungsi sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar interaktif. Nah, untuk subtopik selanjutnya kita akan membahas multimedia pembelajaran interaktif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaktif berarti saling melakukan aksi, antar hubungan, dan saling aktif. Jika dikaitkan dengan teknologi komputer, maka interaktif adalah proses dialog antara komputer dan terminal atau komputer dengan komputer. Multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu pesan
atau informasi pada media elektronik seperti smartphone, laptop, atau komputer yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan aksi, komunikasi, dan navigasi. Level utama interaktivitas menurut Boscard dan Boskaya pada bukunya tahun 2015 halaman 65 yang dilakukan pengguna yaitu yang pertama, level pasif. Pada level ini, pengguna hanya bertindak sebagai penerima informasi saja. Dan yang kedua, level partisipasi terbatas. Pada level ini, siswa dapat melakukan respons sederhana pada saat menggunakan bahan ajar tersebut. Yang ketiga, level partisipasi kompleks. Pada level ini, siswa dapat melakukan banyak respon dengan cara bervariasi dalam menanggapi isyarat instruksional. Dan yang keempat, level partisipasi nyata. Pada level ini, pengguna terlibat aktif dalam menanggapi isyarat instruksional secara kompleks. Pembelajaran adalah suatu rangkaian aktivitas yang diatur secara sistematis dan terencana secara baik dalam bentuk bimbingan atau arahan yang dilakukan guru kepada siswa yang bertujuan untuk mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar, sedangkan siswa berperan sebagai pembelajar yang mengkonstruksi pengetahuan baru melalui aktivitas tersebut. Selanjutnya, multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran adalah pemanfaatan multimedia dalam proses pembelajaran di mana terjadi interaksi antara guru, siswa, dan sumber dengan bantuan multimedia yang digunakan bertujuan agar pencapaian tujuan pembelajaran lebih maksimal. Multimedia pembelajaran interaktif merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif. Selanjutnya dapat dipahami bahwa multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, video, animasi, dan lainnya dengan bantuan komputer, di mana pengguna dapat mengoperasikan dan berinteraksi dengan program tersebut secara aktif. Nah, untuk subtopik selanjutnya kita akan membahas fase perkembangan media. Konsep kerucut pengalaman atau count of experience menggugah para pendidik untuk terus berkolaborasi dengan pakar teknologi untuk terus berinovasi menciptakan media yang dapat digunakan secara efektif. Selanjutnya, perkembangan dan kemajuan media ditandai dengan kemajuan teknologi yang ditemukan di zamannya. Tingkat kecanggihan suatu media sangat dipengaruhi oleh hasil penemuan penelitian, kemajuan ekonomi, dan perubahan sosial masyarakat. Fase perkembangan media diilustrasikan pada gambar berikut. Yang pertama, pada tahun 1455, media pembelajaran hanya menggunakan media cetak. Dan pada tahun 1876 sudah berkembang menjadi telepon. Dan pada tahun 1878 juga berkembang menjadi radio. Dan pada tahun 1900 bertambahnya atau terjadi perkembangan dan terdapatnya televisi, dan pada tahun 1999 sudah sangat berkembang menjadi media digital. Selanjutnya kita akan membahas topik teori tentang multimedia interaktif. Teori yang berkenaan tentang penggunaan bahan ajar interaktif menurut Boscard dan Boskaya pada tahun 2015 yaitu yang pertama, teori pembelajaran mandiri. Teori ini menekankan kemandirian pembelajar dan pengadopsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandiriannya itu, sehingga dapat terjadi tanpa batasan waktu. Yang kedua, teori jarak tanggapan. Teori ini mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Jarak tanggapan adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi. Yang ketiga, ada teori kekayaan media. Teori kekayaan media menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengomunikasikan pesan yang kompleks. Semakin bias pesannya, maka akan dibutuhkan lebih banyak petunjuk dan data untuk dimengerti. Yang keempat ada teori pembelajaran multimedia.
Dikemukakan oleh Richard Mayer, teori ini menjelaskan pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi pendidikan dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir manusia. Nah, untuk subtopik selanjutnya kita akan membahas bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar merupakan suatu perangkat informasi atau alat baik berupa tulisan maupun bukan tulisan yang disusun secara sistematis dan berkonsep, berfungsi membantu proses belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya, bahan ajar dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, bahan ajar versi cetak. Misalnya buku, modul, lembar aktivitas siswa, handout, brosur, dan lainnya. Yang kedua, ada bahan ajar versi audio, di mana bahan ajar ini hanya dapat didengar, misalnya radio, kaset, CD, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan ajar audiovisual, di mana bahan ajar ini dapat didengar dan dilihat, misalnya video, animasi, dan lainnya. Yang keempat, ada bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar ini dirancang berbasis komputer, misalnya seperti Computer Assisted Interaction atau CAI, dan bahan ajar berbasis web. Pemilihan dan proses pengembangan bahan ajar perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada kematangan kognitif siswa, yang ketiga ada relevansi dengan kebutuhan peserta didik, yang keempat ada teori belajar sebagai fondasi pengembangan bahan ajar, pendekatan, model, dan strategi pembelajaran. Yang kelima ada norma sosial masyarakat. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, akan dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pedoman bagi guru maupun dosen untuk melaksanakan aktivitas belajar berorientasi student-centered learning. Yang kedua, pedoman substansi, materi, dan tujuan belajar yang ditetapkan. Yang ketiga, alat evaluasi yang terarah untuk mengukur capaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Fungsi bahan ajar yang pertama sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan pada proses belajar daring dan luring. Misalnya, bahan ajar ini sangat efektif digunakan pada proses belajar daring selama mewabahnya virus corona. Yang kedua, sebagai media berbagai informasi secara masif, di mana bahan ajar interaktif ini sangat mudah disebar dan digunakan secara masif tanpa memerlukan biaya yang besar. Untuk subtopik yang selanjutnya kita akan membahas keunggulan dan fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Apa sih keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif ini? Yang pertama, lebih cepat menemukan informasi yang diinginkan. Yang kedua, bahan ajar interaktif lebih mudah digunakan dibandingkan dengan versi cetak. Yang ketiga, bahan ajar interaktif dapat melakukan proses revisi, koreksi, dan penambahan informasi dengan cepat. Yang keempat, bahan ajar interaktif dilengkapi dengan komponen gambar, audio, video, animasi, dan hyperlink sehingga lebih menarik dan lebih mudah memahami kontennya. Yang kelima, bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Dan yang keenam, bahan ajar interaktif dipenuhi informasi yang luas dan beragam. Dan yang ketujuh, dengan multimedia interaktif, maka proses belajar berlangsung secara interaktif atau secara mandiri tanpa ketergantungan penuh dengan guru. Berdasarkan keunggulan bahan ajar berbasis multimedia interaktif tersebut, maka multimedia interaktif memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai salah satu alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Yang kedua, sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Yang ketiga, bagi guru dan dosen dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar. Yang keempat, bagi siswa dan mahasiswa berguna sebagai pedoman untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang kelima, dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Dan yang keenam, sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasi materi yang abstrak, misalnya visualisasi bangun ruang. Sekianlah presentasi untuk materi
multimedia interaktif dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.